saudara-saudara kita akan mengakhiri Injil Yohanes hari ini. Mari kita membaca bersama-sama dari Injil Yohanes pasal yang ke-21. Bagian yang terakhir. Injil Yohanes pasal 21, kita membaca bersama-sama dari ayat yang terakhir. Dari 24 dan 25. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Mari kita membaca bersama-sama. Dialah murid semua. 1, 2, 3. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Saudara-saudara, sekarang kita masuk ke dalam pentafsiran kitab suci kali terakhir untuk Injil Yohanes. Injil Yohanes merupakan Injil yang paling besar di antara 4 Injil: Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Mengapa Injil ini adalah Injil yang paling besar? Karena Injil ini adalah Injil yang terakhir. Sebelum 50 Masehi, Markus sudah ditulis, lalu Matius, lalu Lukas, dan terakhir muncul adalah kitab Injil Yohanes. Pada waktu kitab Injil Yohanes ditulis, pada saat itu Paulus sudah mati lebih 20 tahun. Petrus sudah mati lebih 20 tahun. Dan Yohanes sendiri sudah umur 90 lebih. Mungkin salah satu karya tulisan manusia umur 90 lebih yang teragung, tersempurna, yang paling menggerakkan manusia sepanjang sejarah adalah Injil Yohanes. How can it be a man of 90 over years to write down such a beautiful, such complicated, and such a deep thinking gospel of Jesus Christ? Saudara-saudara, berapa tahun kemudian dia tutup usia dan dia meninggal dunia. Di antara murid Yesus, 10 yang mati karena syahid, 1 yang bunuh diri, satu-satunya yang mati wajar, yang waktu tua meninggal dunia adalah Yohanes. Yesus berkata kepada Petrus, bagaimanakah engkau menanya tentang dia? Jikalau saya mau dia tunggu sampai terakhir, sampai saya datang kembali, apa hubungan dengan kamu? Di sini adalah satu istilah di mana Tuhan mengatakan dia akan tunggu, dan dia akan lebih lama dari lain, dan dia akan mendapatkan hak istimewa untuk diperpanjang hidupnya sampai paling lama. Memang betul semua yang lain mati duluan, dan Yohanes adalah orang yang terakhir baru mati. Sebagai orang tua, saya rasa terakhir mati itu sebenarnya bukan bahagia. Kalau sekarang saya umur 74 belum mati, lalu umur 84 belum mati, umur 90 lebih belum mati, paling sedikit saya satu hal, saya akan menjadi orang yang paling tersendiri. Karena kawan saya mati, rekan saya mati, murid saya mati, sekerja saya mati, saya tidak mati-mati. Hidup seperti ini, apa bahagianya?
Kalau engkau diam dunia ini hampir sudah tidak orang kenal engkau karena engkau terlalu tua. Lalu semua yang kenal engkau sudah mati. Saudara, itu hidup yang sangat-sangat tersendiri. Tetapi mengapa Tuhan membiarkan Yohanes mati terakhir? Diperpanjang begitu lama sampai umur 90 lebih baru dia meninggal dunia. Karena dunia perlu. Mengapa dunia perlu? Karena sampai abad pertama akhir Gnostisisme sudah merajalela. Gnostisisme yang tidak percaya Yesus anak Allah. Gnostisisme yang tidak percaya bahwa Tuhan itu adalah maha suci dan menciptakan dunia. Mereka mengatakan Allah tidak menciptakan dunia. Allah menciptakan dewa yang lebih rendah dari dia. Dan dewa itu yang menciptakan dunia. Ajaran-ajaran Gnostisisme bagi kita yang begitu aneh, yang berlawanan dengan seluruh kitab suci, sedang melanda seluruh dunia. Gnostisisme yang menganggap materi itu jahat, sehingga manusia tidak mungkin hidup suci dalam keadaan daging. Bahkan Yesus Kristus pun tidak mungkin jelma menjadi daging. Gnostisisme yang mendualismekan roh mutlak suci adanya. Daging dan materi mutlak jahat adanya. Ini perlawanan dengan kitab suci. Karena dengan kalimat seperti ini seolah-olah menganggap tidak ada roh yang jahat, tidak roh yang najis. Roh itu bersih, materi itu jahat. Tetapi Alkitab berkata ada roh jahat, roh yang berontak, roh yang melawan Tuhan. Nah, Alkitab mengatakan ada materi yang sama sekali bersih karena Kristus firman menjadi daging. Saudara-saudara, ajaran-ajaran yang seperti benar tetapi salah telah melanda seluruh dunia. Sedangkan ajaran-ajaran yang salah seperti benar, saudara-saudara, yang benar ditolak, yang salah diterima. Karena yang salah kelihatan seperti benar, yang benar seperti salah. Manusia pada waktu tidak bisa membedakan lagi, tidak bisa memisahkan yang benar yang dari yang salah. Tidak bisa membedakan yang mana yang dari Tuhan, yang mana yang bukan dari Tuhan. Mereka menerima ajaran bercampur aduk dan mereka menjadi kacau balau. Namun demikian, karena masih memerlukan agama, mereka masih ke gereja. Mereka masih beribadah, mereka masih menyanyi, tapi doktrin mereka sudah kacau balau. Sama seperti keadaan sekarang, kita melihat banyak gereja begitu kacau doktrinnya. Mereka begitu campur aduk yang benar dan tidak benar, tapi mereka tidak sadar. Saudara-saudara sekalian, kita melihat bagaimana Tuhan memimpin. Mengapa Yohanes harus diperpanjang hidupnya menjadi yang paling tua, tersendiri dan belum mati. Karena dunia ini perlu dia. Kalau tidak ada Yohanes, maka dunia ini akan menjadi kacau, sesat dan melawan akan kehendak Tuhan. Yohanes menjadi tiang yang melawan arus. Yohanes menjadi fondasi yang memegang kestabilan gereja. Yohanes menjadi orang yang menolak goncangan yang menakutkan daripada dunia. Yohanes adalah rasul yang terakhir mati. Tapi puji Tuhan, sebelum dia meninggal dunia, dia sudah melatih orang-orang yang ketat, orang-orang yang serius, orang-orang yang sangat kuat dan sehat rohaninya untuk meneruskan pekerjaan Tuhan. Polikabus adalah murid dia, dan Irenaeus adalah murid Polikabus, dan terusnya Hippolytus yang lain satu persatu menyambung keabsahan dan kesetiaan, kekonsistensian daripada setia kabar Alkitab. Saudara-saudara, jangan kira asal gembar-gembor, suka teriak-teriak mengabar Injil, gereja sudah cukup. Justru banyak orang yang mendengar Injil sesudah menerima Tuhan menjadi orang bidat. Banyak orang pimpinan ajaran salah. Dulu ikut kebaktian saya. Satu persatu bertobat melayani Tuhan. Tapi tidak mau belajar teologi yang benar. Pokoknya mau cepat-cepat melayani. Dua sebab.
ketakutan, tidak kesempatan melayani. Kedua, Yesus sudah mau datang cepat-cepat mengabari Injil. Ini semua tidak salah. Kalau engkau ingin mengambil kesempatan cepat mengabari Injil, tidak salah. Karena engkau percaya Yesus akan datang cepat mengabari Injil, tidak salah. Tetapi jika engkau tidak memperhatikan efek sampingan yang mungkin merusak apa yang kau taburkan, maka engkau memberikan lowongan kepada iblis. Di dalam semua gerakan ada satu dalil yang menakutkan, yaitu side effect will overshadow the original effect. Side effect will cover up the original purpose. Kita mempunyai sesuatu tujuan yang baik, kita mempunyai sesuatu rencana yang indah, tetapi karena terlalu cepat, akhirnya kita campur adukan orang-orang yang tidak murni masuk, dan mereka bekerja lebih giat daripada orang-orang yang sungguh-sungguh setia. Akibatnya efek sampingan menutup gelombang untuk menutup akan segala yang benar. Saudara-saudara, permulaan adalah untuk Injil, asal Injil, pekabaran Injil. Sesudah itu Injil diterima, dicampur aduk dengan hal-hal yang sekunder, hal-hal yang non-prinsipal, hal-hal yang menyeleweng. Akhirnya menjadi gereja besar, tapi dalamnya banyak lalang-lalang yang campuri akan gandum yang asli. Saudara-saudara, selama 14 tahun ini saya berteriak-teriak begitu banyak kali sampai saya dicela. Pendeta Stephen Tong sombong, anggap dirinya yang benar, orang lain semua tidak benar. Saudara-saudara, kalau mereka betul-betul benar, ada tanda benarnya. Kalau tidak benar, juga ada tanda tidak benarnya. Soalnya adalah siapa yang sudah melihat unsur-unsur tidak benar yang tersimpan di dalam arus yang besar itu. Saudara-saudara, Yohanes mempunyai peranan seperti ini. Dia dengan tajam melihat ketidakbenaran terkandung di dalam Gnostisisme. Saudara tahu tidak, setelah berapa tahun Yohanes meninggal dunia, abad pertama tutup di dalam tahun ke-100. Yohanes umur 90 lebih mati. Lalu beberapa tahun kemudian abad pertama selesai. 100 tahun. Waktu abad pertama selesai, di dunia berapa banyak Injil yang diedarkan? Kalau saya tanya mungkin tidak ada orang tahu. Diperkirakan 75 Injil yang disiarkan, yang dicetak, yang edar, yang dibaca oleh seluruh dunia kekristenan. Kalau kita sekarang ditanya berapa Injil yang berada di dalam perjanjian baru, engkau mengatakan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi pada waktu itu diperkirakan 75 Injil yang beredar di dalam dunia abad pertama yang akhir. Jadi orang kalau mempunyai uang beli Injil, mungkin beli yang salah. Lalu mereka mengenal Yesus yang salah. Mereka belajar teologi, mendapatkan kristologi yang salah. Dan itu 75 buku. Di antaranya cuma 4 yang benar. Yang belajar 4 ini, mereka mulai bersadar, lain. Ini Injil murni, itu Injil tidak murni. Lalu yang murni berani melihat kesalahan dan berani mengkritik yang salah itu. Lalu orang bertanya, kamu sombong, kamu anggap dirimu tok yang benar. Coba lihat, Injil begitu banyak, puluhan di luar engkau cuma tahu 4. Masa engkau yang benar, yang lain yang salah. Kita bersyukur bertuhan, Roh Kudus memelihara selama 2000 tahun ini. Akhirnya kita mengetahui Matius benar, Markus benar, Lukas benar, Yohanes benar. Tetapi Injil Barnabas tidak benar. Injil daripada Yudas tidak benar. Injil daripada Philip tidak benar. Injil dari Maria Magdalena tidak benar. Injil daripada orang-orang yang namanya palsu kan rasul-rasul itu tidak benar. Injil Thomas tidak benar. Tapi waktu itu siapa yang bisa tahu?
Kita melihat Injil. Asal Injil diterima. Karena mencintai Injil. Karena suka mengabar Injil. Beli buku Injil, kasihkan orang lain. Ini mengabar Injil. Cepat-cepat mengabar Injil. Cepat tidak salah. Tapi kalau cepat salah, itu tidak benar. Saudara-saudara. Boleh cepat? Boleh. Tapi tidak boleh menyeleweng. Saudara-saudara. Tuhan mengapa membiarkan Yohanes umur sampai panjang? Karena dunia ini perlu. Perlu apa? Perlu seorang yang berani berdiri tegas di atas pendirian yang tidak berubah. Perlu seorang yang bisa membedakan mana salah, mana benar. Perlu seorang yang berani menggembur, mengkritik semua yang menyeleweng. Orang seperti ini tidak menyenangkan orang. Orang yang mengatakan semua baik, semua sama. Semua diterima oleh Tuhan. Orang ini yang paling diterima oleh semua pendengar. Tapi orang mengatakan ini salah, ini salah, ini salah, itu salah. Orang semacam demikian dibenci oleh orang lain. Dan Tuhan memerlukan hamba Tuhan semacam ini. Tuhan mau memakai orang yang jelas, tuntas, tajam, melihat, akurat, dan berani mengkritik. Saudara-saudara, inilah tugas daripada Yohanes. Sehingga Yohanes tulis Injil Yohanes dari pasal 1 sampai pasal 21. Lalu dia tutup pasal dan dia mengetahui apa yang dia tuliskan. Di sini ada kalimat-kalimat yang penting sekali sebagai akhir daripada penutup Injil Yohanes. Dia mengatakan inilah murid. This is the disciple. This is the student of Jesus Christ. The one who already give the testimony. Saudara-saudara, orang melawan Stephen Tong. Sekarang Stephen Tong pentingkan kesaksian, bukan pentingkan khotbah. Kesaksian bukan khotbah. Saudara-saudara, di sini engkau baca sendiri. Seluruh kitab Yohanes adalah kesaksian. Inilah muridnya yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Dan yang telah menuliskan, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Saudara-saudara, memberitakan Kristus itu kesaksian. Menceritakan bagaimana dia menyelamatkan kita itu kesaksian. Mengatakan Kristus dipaku di atas salib, bagaimana dia bangkit naik ke surga, dia membersihkan dosa manusia, ini semua kesaksian. Di sini dikatakan dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya ini benar. Pertama, memberi kesaksian. Kedua, menulis semua ini. Ketiga, dan ini ditulis, dianggap benar. Kita mengetahui ini adalah benar. Jadi saudara-saudara, memberitahu dengan mulut, tulisan. Dengan lisan, menulis dengan pena, tulisan. Dan semua ini harus ada sesuatu bobot di bawahnya yang menjadi dasar. Harus benar. Saudara-saudara, Yohanes sangat agung. Karena dia adalah seorang tua yang bukan malas tulis. Dia masih teliti huruf demi huruf. Menulis semua yang dia saksikan mengenai Yesus Kristus. Yang menjadi buku Injil Yohanes. Saudara-saudara sekalian, Injil ini Injil terlalu agung. Saya seumur hidup sudah berkali-kali mentafsir Yohanes Injil dari fasa pertama sampai fasa terakhir. Misalnya di sini kita lebih 5 tahun mentafsirkan Injil ini sampai minggu ini menjadi minggu terakhir. Kita membicarakan tentang Injil Yohanes. Setiap kali saya mengulangi lagi, saya berceritakan lagi, saya khotbahkan lagi, hati saya lebih berat, pengetahuan saya lebih tegas, dan jiwa saya lebih penuh perasaan takut karena harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Mentafsirkan kitab suci bukan main-main. Memberitakan firman bukan sembarangan. Kita harus bertanggung jawab, harus menghadapi Tuhan, harus berkenan kepada Dia, harus teliti mengatakan setiap kalimat. Saudara-saudara, siapa bisa menemukan ada satu huruf yang salah yang ditulis oleh Yohanes? Siapa bisa menemukan satu kalimat yang tidak berarti dari Yohanes? Engkau bisa menemukan ayat-ayat yang sulit,
Tapi engkau tidak bisa menemukan ayat-ayat yang salah. Engkau bisa menuliskan ayat-ayat yang tidak gampang diterima. Tapi engkau tidak bisa menemukan ayat-ayat yang tidak diperlukan oleh manusia. All are needed, all are accurate, all are just right, all are righteous, all are really truth from God. Saudara-saudara, begitu teliti over 90 lebih, dia menulis setiap kalimat, setiap huruf dengan tidak salah untuk mempaparkan kesaksian tentang Yesus Kristus. Ini kesaksian. Kesaksian yang paling penting adalah bersaksi tentang Kristus. Kalau kesaksian bukan untuk Kristus, kesaksian itu tidak ada artinya. Kalau saudara mendengarkan kesaksian seseorang, coba teliti yang dia saksikan motivasinya apa, yang dia saksikan intinya apa, yang dia saksikan tujuannya apa. Kalau dia bersaksi karena didorong oleh cinta kasih Tuhan, kalau dia bersaksi karena mau menceritakan bagaimana Tuhan bekerja dalam diri dia, kalau dia saksikan untuk meninggikan Yesus Kristus dan karya keselamatan yang diberikan, kalau dia saksikan untuk memuliakan anak Allah yang tersalib dan dibangkitkan, kesaksian itu sangat indah dan berharga sekali. Tetapi jika kesaksian bermotivasi untuk menonjolkan diri, kesaksian bukan meninggikan Kristus, meninggikan bolehan diri. Jadi kesaksian akibatnya adalah untuk memuliakan manusia, bukan memuliakan Tuhan Allah. Kesaksian ini boleh ada, boleh tidak ada, lebih baik tidak ada. Saudara-saudara, Injil Yohanes dari ayat pertama sampai akhir tidak ada penonjolan Yohanes sendiri. Dari ayat pertama sampai ayat terakhir tidak membicarakan segala kualifikasi syarat dari manusia. Waktu dia menyebut, tidak menyebut saya, dia menyebut murid yang dikasihi itu. Pada waktu dia menulis murid yang dikasihi itu menjadi pasif. He is only beloved. He is not the initiator. He is no power. He has nothing to boast of himself. Manusia yang dikasihi itu, dia tidak menonjol, tidak menjunjung tinggi Yesus Kristus. Jadi motivasinya benar, kontennya benar, tujuannya benar. Maka di dalam kalimat kesimpulan Yohanes, dia mengatakan dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya. Dan saudara-saudara, dia yang memberikan kesaksian, dia yang menuliskan, dan kalimat yang terakhir penting sekali. Kan kita tahu bahwa kesaksian itu benar. Apa artinya? Yang baca dan yang menulis, dua-dua harus mengakui bersama. Yang sebut kita bukan pihak situ, bukan pihak sini. Pihak sini namanya kami, pihak situ namanya kamu, pihak dua-dua namanya kita. Saudara-saudara, di Indonesia ada orang Ambon yang memakai kita sangat-sangat lain sama suku yang lain. Kalau dia mengatakan bagaimana anakmu, dia karena takut kurang akrab. Bagaimana anak kita, saudara-saudara. Lalu engkau bilang, oh anakku maksudnya, ya anakmu, anak kita kan, karena saya juga mengasihi dia. Nah engkau bilang anak saya baik-baik. Oh puji Tuhan anak kita baik-baik. Dan istilah kita dipakai sedikit kurang teliti. Karena saya paling takut dia mengatakan, bagaimana istri kita? Kalau begini berarti kongsian dong. Ya, nyonyaku juga menjadi nyonyamu. Apa ini istri kita? Saya tak bisa terima kalimat itu. Jadi ini adalah kebiasaan satu suku, satu keterbatasan daripada orang-orang tertentu menurut kebudayaan dan menurut tradisinya. Tapi di sini tidak. Yohanes mengatakan, maka kita tahu. Artinya, saya yang menulis, saya tahu. Kamu yang membaca, kamu juga tahu. Saudara-saudara, sesuatu transparansi, sesuatu konsensus, sesuatu pengertian bersama. Tidak bisa yang berkhotbah tahu sendiri, yang dengar tidak boleh tahu. Tidak bisa yang mendengar boleh tahu,
tapi pengkhotbah sendiri tidak bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Kita sama-sama memiliki iman kepada Yesus Kristus. Yang Dia katakan, yang Dia tuliskan, kita sama-sama tahu ini adalah kesaksian yang benar. Saudara-saudara, puji Tuhan ya, menulis sesuatu dan disiarkan, diedarkan, dan dibaca, dan diuji, dan diterima oleh zaman beribu-ribu tahun. Ini berarti apa? Dia berani bertanggung jawab. Sampai ribuan tahun, siapa yang baca akan tahu yang saya tulis benar adanya. Saudara-saudara, saya kira tidak ada orang yang baca surat daripada Aristoteles, surat daripada Plato lebih banyak dibanding yang membaca Injil Yohanes. Seluruh dunia, kitab suci yang paling banyak dijual adalah kitab suci orang Kristen. Seluruh dunia, buku yang paling banyak diterjemahkan adalah kitab suci orang Kristen. Kitab suci Perjanjian Lama, Perjanjian Baru secara partial dan secara keseluruhan sudah diterjemahkan ke dalam paling sedikit 1380 bahasa dan dialek. Di dalam dunia ini beribu-ribu bahasa dan dialek. Yang paling penting sudah diterjemahkan 1300 bahasa dan dialek. Misalnya bahasa Indonesia menyeluruh dari Sabang sampai Merauke. Tapi bahasa dari dialek-dialek di Irian Jaya lebih 100 macam. Kalau itu 100 macam belum mendapatkan penterjemahan kitab suci, tetap tidak apa. Karena 130 macam mencakup manusia seluruhnya, tidak sampai 50.000 orang. Tidak sampai 100.000 orang. Itu sebab yang penting sudah diedarkan, sudah diterjemahkan. Dan selama 2000 tahun orang sudah melihat. Orang sudah mempunyai kitab suci Yohanes. Mereka boleh menyelidiki, membandingkan, boleh cari kelemahan, kekurangan di dalam seluruh kitab suci. Tetapi Tuhan tidak takut. Kitab yang paling banyak dijual kitab suci. Kitab yang paling banyak diterjemahkan kitab suci. Ini pagi Gideon International mengatakan satu kalimat yang saya sangat tergerak. Tahun lalu seluruh dunia sudah menerima pemberian kitab suci dari Gideon International 84 juta jilid. Setiap kitab suci harus dibeli loh. Bukan turun dari surga plung 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 begitu. You mesti beli, lalu you kirim, taruh di hotel, taruh di sekolah, memberikan kepada orang lain. Setiap kitab suci itu harus dibeli. Harus pakai uang. Lalu 84 juta jilid kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Itu pakai uang berapa banyak? Lalu siapa yang bayar? Bukan gereja, tetapi the friends of Gideon, the member of the Gideon International. Di dalam persekutuan Gideon International. Mereka yang keluar uang, mereka yang beli, mereka yang mengumpulkan, mereka mengedarkan ke seluruh dunia. Khususnya kepada sekolah-sekolah, kepada murid-murid, dan kepada society-society, dan kepada kamar-kamar hotel. Saudara-saudara, kadang-kadang saya masuk satu kamar, dari hotel saya tarik dulu lacinya. Ada kitab suci tidak. Di Singapura, beberapa hotel tidak ada kitab sucinya. Di Hong Kong kadang-kadang ada hotel ada kitab sucinya. Tetapi ada hotel yang tidak ada kitab sucinya. Makin lama makin banyak hotel yang tidak ada kitab sucinya. Bukan karena Gideon tidak membagikan, karena mereka rasa tidak perlu. Dan dia berkata, kita tahu yang diberikan dan yang ditulis semua benar adanya. Puji Tuhan, kita menerima kesaksian yang benar. Kita boleh mengujinya. Dunia sudah beribu-ribu tahun mempunyai kitab suci. Semenjak Musa tulis Kejadian sampai sekarang 3.500 tahun. Manusia sulit menemukan kesalahan apapun yang berada di dalam kitab yang kita miliki dan yang kita baca. Dan makin lama makin membuktikan yang ditulis itu benar adanya.
yang ditulis itu akurat adanya. Yang ditulis itu boleh dipercaya adanya. Karena firman Tuhan, firman yang benar. Setelah selesai kalimat ini, dia mengatakan masih banyak hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulisnya itu. Waktu saya umur 12, saya baca ayat ini, saya berontak. Saya bilang Yohanes sombong. Yohanes terlalu congkak. Dia kenal Yesus 3 tahun setengah. Lalu apa yang dilakukan Yesus semua ditulis. Sudah tulis seluruh dunia dah muat. Ngomong apa itu? Saudara pernah meragukan ayat ini tidak? Pernah tidak? Jujur. Engkau bilang tidak pernah. Karena apa? Tidak pernah baca. Nah saudara, kalau engkau sudah pernah baca, engkau meragukan, saya pun simpatik sama engkau. Karena saya sejak umur 12 meragukan ayat ini. How can it be? Everything done by Jesus, written down, and the whole world cannot contain of that. Is it possible? Bisa tulis berapa banyak? Kalau setiap detik ditulis, lalu setiap hari tulis 500 halaman. 3 tahun setengah cuma 1.500 halaman. Kalau apa yang ditulis, kerjakan Yesus, semua ditulis. Tulis sampai menjadi 100.000 buku. Tetap satu hall yang besar bisa menampungnya. Kalau yang ditulis 1 juta buku, bahkan perpustakaan terbesar di dunia, ini melebihi daripada 100 juta buku. Saudara-saudara, how can it be? The whole world cannot feel it. Ini bagaimana? Pada waktu saya masih kecil, saya meragukan ayat ini. Tapi saya tak berani melawan. Ini adalah sikap orang beriman tapi berkesulitan. Saudara-saudara, beriman ditambah berkesulitan, tunggu semua 1, 2, 3. Beriman ditambah dengan berkesulitan, tunggu, sabar, menanti Tuhan memberikan jawaban. Umur 12, umur 17, berontak. 17 tahun itu saya berontak kepada Tuhan dengan berani luar biasa. Kalau boleh tidak usah ke gereja. Karena saya percaya evolusi yang benar. Saya percaya ateisme yang benar. Saya percaya dialektikal materialisme yang benar. Saya percaya komunisme juru selamat dunia. Waktu itu saya telah menjadi pemuda yang paling modern. Paling berani melawan iman. Meskipun saya kadang-kadang ke gereja. Tapi orang saya paling benci adalah pendeta. Orang yang paling saya hina adalah orang Kristen. Kalau engkau tanya, mengapa engkau masih ke gereja? Karena ibu saya orang yang agung. Dari kecil mencintai saya. Dari kecil menjadi teladan. Sehingga saya tidak berani menghina ibu. Sedangkan saya tidak ngerti kenapa agama yang begitu ketinggalan diterima oleh ibu saya yang begitu agung. Jawaban, ibu saya kurang pinter. Ibu saya sekolahnya rendah. Cuma high school. Cuma sekolah menengah dari zaman Belanda. Saya lebih tinggi daripada dia. Saya mengenal komunisme. Waktu itu tidak ada. Saya mengenal ateisme. Waktu itu dia tidak tahu. Saya belajar evolusionisme. Orang Belanda belum mengajar kepada ibu saya. Maka ibu saya yang pada saat masih muda sekali sudah berhenti sekolah. Umur 17 sudah menikah. Saya kira dia tidak tahu filsafat-filsafat. Di mana yang saya tahu. Maka dia tetap menerima Yesus Kristus. Dan percaya kepada juru selamat. Bagi saya lain. Saya tidak mau terima. Maka pada waktu saya membaca kitab suci. Banyak ragu. Banyak pemberontakan. Sampai umur 17 saya berontak. Sambil berontak. Sambil ke gereja. Karena ibu saya memang orang agung. Ibu saya orang bermoral. Ibu saya kerja setengah mati. Ibu saya rajin sekali. Ibu saya jujur. Ibu saya mendidik anak dengan sungguh-sungguh. Itu mengeras. Dan itu betul-betul sangat menggerakkan hati saya. Maka saya tetap. Tapi hati saya menghina pendeta. Menghina orang Kristen. Orang yang paling tidak mempunyai pendirian sendiri adalah pendeta-pendeta Kristen. Orang yang tidak mempunyai keberanian mengkritik adalah orang-orang Kristen. Diberitakan apa saja diterima.
Waktu saya umur 17, saya melawan ayat ini. Mana mungkin apa yang diperbuat Yesus, kalau semua ditulis, dunia pun tidak bisa menampungnya. Jikalau ditulis semua, maka dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis. Saudara-saudara, lalu kapan beres? Kapan mengerti ayat ini? Saudara-saudara, sampai satu hari saya mulai sadar apa yang dikerjakan Yesus. Apakah yang dikerjakan Yesus hanya dikerjakan selama 3,5 tahun di dunia? Jikalau cuma 3,5 tahun dia di dunia kerjakan sesuatu, dia adalah sesuatu manusia yang bekerja 3,5 tahun untuk karier dia sebagai pemimpin agama. Tapi Alkitab mengatakan Yesus bukan seperti ini. Yesus adalah Kristus yang kekal. Sebelum dunia diciptakan, dia berada. Sampai dunia kiamat, dia tetap bereksistensi. The self-existing, the self-dependent, the self-immortal, the self-sufficient, the self-eternal God is the eternal, unchangeable, incontingent Jesus Christ. I am contingent. You are contingent. Kita boleh ada, boleh tidak ada. Sebelum kita lahir, kita tidak ada. Setelah mati, jasmani kita tidak ada. Rohani kita tetap ada. Tapi jikalau papa tidak ketemu dengan mama dan tidak menikah, tidak ada saya. Sehingga saya dulu tidak ada. Tapi saudara-saudara, yang harus ada dari kekal sampai kekal cuma satu, yaitu Tuhan Allah. Only God is eternal existing, depend on He Himself without dependent on others. The self-dependent, self-sufficient, self-eternal, self-immortal God is my God. Kalau Yesus Kristus adalah Allah yang incontingent, kalau Yesus Kristus adalah Allah yang kekal, yang berada pada diri sendiri, maka siapa mengetahui berapa banyak pekerjaannya? Siapa tahu berapa banyak karyanya? Ini mulai membuka pikiran saya. The incontingent internal God through everything since the eternity beyond this created world, beyond my understanding of the material world. Before everything exists, He had done so many things. Dalam Yohanes pasal 5 ayat 17, my Father works until today, me too. Bapakku bekerja sampai hari ini, aku juga. Maka apakah pekerjaan Yesus hanya ditahan dan dibatasi 3,5 tahun? Apakah hanya 3,5 tahun yang dikerjakan, yang dicatat, itu yang diartikan di sini? No. My Father is still working until today. And me too. Sejak kapan? Before the foundation of the world. Sebelum dunia diciptakan, Allah telah mengerjakan hal dari ajaib. Dan sebelum dunia diciptakan, dia sudah bekerja. Bekerja menurut cara dia. Menurut waktu dia. Menurut bijaksana dia. Menurut segala kelakuan dan segala tahap yang direncanakan oleh dia. Pada satu saat dia mengatakan, saya mau mulai bekerja, mencipta, baru ciptaan berada. Lalu ciptaan menjadi semua pekerjaan Tuhan Allah? Tidak. Ciptaan hanya dunia yang kelihatan saja. Hanya dunia yang terbatas. Yang dunia yang materi. Dunia astronomi dan bumi. Kita lihat di sini ada tempat tinggal manusia. Di atas ada bintang-bintang. Ini namanya ciptaan. Ciptaan hanya salah satu di dalam pekerjaan Tuhan. Penebusan berlainan dengan ciptaan adalah pekerjaan Tuhan yang lain. Pengwahyuan ada lagi lain daripada ciptaan dan penebusan. Karena itu Roh Kudus bekerja melampaui ciptaan, melampaui dunia yang dicipta. Lalu masih ada pekerjaan Tuhan yang lain? Saya tidak tahu. Saya cuma tahu Allah mencipta, Allah menebus, Allah mengwahyukan. Dan di dalam pengwahyuan pekerjaan 3, baru kita mengetahui ada pekerjaan pertama dan pekerjaan kedua. Tapi sebelum ini dan sesudah ini masih ada pekerjaan Tuhan Allah yang mana? Saya tidak tahu.
Kenapa tidak tahu? Karena tidak diwahyukan. We can only know all about God through His revelation. So we know through revelation about other works of God, including creation and redemption. What else? Saya tidak tahu. Karena yang diwahyu, yang diberi kasih tahu kepada saya adalah yang diwahyukan. Dari sini saya tahu. Tetapi Alkitab berkata kepada kita, dia melampaui segala sesuatu. Dia beredar di atas segala sesuatu. Dan dia berdiam di dalam segala sesuatu. Waktu dia berada di dalam segala sesuatu, kita mengetahui cosmic Christ is here. Yesus Kristus berada di segala sesuatu. Semua bidang ada logikanya. Geologi, psikologi, fisiologi, zoologi, biologi, semua logi. Berarti cara mengerti setiap bidang pengetahuan, setiap bidang disiplin pengajaran, setiap bidang daripada studi. Kita mengetahui ada loginya. Berarti logika berada di dalam pengetahuan. Dan logika itu dari logos. Berarti logos Yesus Kristus berada di dalam seluruh alam semesta. The way to know the cosmic Christ. Ini kristologi saya. Yang berbeda dengan semua kristologi, di semua systematic theology, di dalam semua buku teologi. Mengenal Kristus bukan hanya mengenal dia datang di dunia, lahir, mati, bangkit, naik ke surga. That is a biblical Christology. Tapi saya percaya masih ada cosmic theology, cosmic Christology. The cosmic Christ, Kristus di dalam seluruh alam semesta. Engkau mengatakan adakah dukungan dari Alkitab? Ada. Alkitab di dalam Ibrani pasal 11 mengatakan, melalui iman kita mengetahui bahwa seluruh alam semesta dicipta melalui firman-Nya. By faith we know the whole world and all worlds are created through His logos. Makanya sebuah dunia biologi, dunia geologi, dunia kimia, dunia fisika, dunia biologi, dunia apa saja, dunia astronomi, ada logika di dalamnya. Siapa itu logika? Logos. Siapa itu logos? Kristus. Mulai terbuka. Pikiran saya mulai terbuka. Alam semesta penuh dengan Kristus. Penuh dengan karya Kristus. Penuh dengan rencana Kristus. Penuh dengan bijaksana Kristus. Penuh dengan kemuliaan Kristus. When you study astronomy, you see the glory of Christ inside. When you study physics, you see the glory of Jesus Christ inside. When you study history, we see the glory and the trace of the steps of Christ inside. Dengan demikian, saya mulai mengerti ayat ini. Hari ini saya membagi-bagikan pengertian saya yang original. Saya tidak ambil ini dari buku apa. Saya tidak belajar ini dari para profesor teologi saya. Saya tidak juga membacakan ada pengertian seperti ini di dalam buku Kristen, di dalam sejarah manapun. This is my discovery, my original understanding of why it is written. If everything done by Christ is written down, the whole world cannot fit it. Kenapa segala sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan tak mungkin diterima? Seluruh dunia tidak bisa menampungnya. Karena seluruh dunia pun dicipta oleh Dia. Bukan saja seluruh dunia dicipta oleh Dia, seluruh astronomi dan semua yang berada di alam semesta dicipta oleh Dia. Maka yang Dia kerjakan coba ditulis. Dunia ini bisa penuh, bisa menerima? Tak mungkin. Saudara tahu berapa bintang yang berada di galaksi? Saudara berapa bintang planet yang berada di dalam angkasa? 10 juta? 100 miliar? Ada berpuluh-puluh triliun bintang-bintang. Satu persatu diciptakan oleh Tuhan. Kalau Tuhan Yesus sudah mengerjakan ini sebelum dunia diciptakan, lalu Dia sendiri turun ke dalam dunia menjadi tubuh yang hidup 33 tahun setengah.
Ini keterbatasan yang di dalamnya ada ketidakterbatasan. Dan yang ketidakterbatasan, bagaimana boleh kita tampung lalu kita membatas dia? Saya kira kalau engkau tidak mengerti pasal 1 dari Yohanes, engkau tidak mengerti pasal terakhir dari Yohanes. Saya tidak mengerti kenapa Yohanes tidak tulis Yesus lahir. Kenapa Yohanes tidak tulis Yesus naik surga? Bicara tentang kebangkitan? Iya. Bicara tentang mati kayu salib? Iya. Sesudah bangkit, kenapa naik surga? Tidak ditulis. Oh, Yohanes tidak percaya inkarnasi. Justru istilah inkarnasi dari Yohanes. Yohanes tidak percaya Yesus naik ke surga. Yohanes percaya. Dari pasal 7 mengatakan, bagaimana jika engkau melihat anak manusia kembali ke tempat asalnya? Berarti dia naik surga. Yohanes mengatakan, jangan jamah saya, karena saya belum naik bertemu dengan Bapa. Berarti dia naik. Yohanes mengatakan, selain dia yang turun dari surga, tetap berada di surga. Ini semua percaya. Tetapi kenapa tidak catat Yesus lahir di Bethlehem? Kenapa tidak catat Yesus naik surga dari Bukit Zaitun? Bukan Yohanes kurang puas, kurang sempurna. Di dalam apa yang ditulis di Markus, Matius, Lukas, justru tidak ditulis di sini. Saudara-saudara, saya bersyukur tidak semua ditulis. Kalau Yohanes tulis semua, you baca sampai mati belum selesai. Kalau Yohanes tulis semua, engkau dah keburu baca kitab suci akan minder terus. Yohanes memilih beberapa mujizat yang penting ditulis. Yohanes tulis berapa kali menyatakan diri setelah bangkit ditulis. Di dalam seluruh kitab suci, setelah Yesus bangkit 10 kali menyatakan diri. Yang ditulis oleh kitab suci Yohanes cuma berapa kali saja. Kenapa? Dia membatas. Tapi membatas ini berarti memang Yesus terbatas. Tidak. Kalau membatas ini boleh membatas Yesus, kita telah menghina Yesus yang kekal. The incontingent God, the eternal Christ must not and cannot be limited in the history, in time and space. Itu sebab ayat ini penting. Dan di dalam 4 kitab suci, hanya ayat terakhir dari keempat ini yang menulis kalimat ini. Kalimat ini tidak muncul di Matius, tidak muncul di Markus, tidak muncul di Lukas, tapi muncul di akhirnya Yohanes. Jikalau semua yang dikerjakan oleh Yesus ditulis dan dicatat, maka saya kira seluruh dunia tidak bisa menampungnya. Sombongnya, begitu bual, begitu berani mengatakan kalimat yang tidak tahu malu. Masa ada buku yang ditulis seluruh dunia tidak bisa tampung? Masa ada buku lebih banyak dari seluruh benua? Laut begitu besar. Masa buku tidak bisa ditampung oleh laut? Saudara-saudara berkata, tidak bisa. Karena seluruh planet, seluruh galaksi, seluruh triliun bintang pun dicipta oleh Tuhan. Dunia yang satu kecil ini, bagaimana bisa menampung semua pekerjaan Tuhan yang dikerjakan, yang tidak terbatas. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kembali kepada fakta. Selama kita mendengar begitu banyak keajaiban tentang Tuhan di Injil Yohanes, kalau ada sebagian yang ditulis, kita bisa mengerti, kita bisa menerima, dan kita bisa beriman kepadanya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang tidak terbatas masih menerima manusia yang terbatas. Di dalam pengertian yang begitu sedikit, kita memperoleh iman untuk dapat hidup yang kekal. Kiranya Tuhan menerima, memberkati kita masing-masing. Sampai di sini saya memproklamirkan Yohanes dan pentafsiran Injil Yohanes selama 5 tahun ditutup pada hari ini. Segala kemuliaan kembali kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang kekal, Tuhan yang ada pada diri, Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang sendiri adalah hidup, sendiri adalah yang tidak rusak,
Sendiri adalah yang memuas diri. Sendiri adalah bekerja. Melampaui kemungkinan kami mengerti. Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan engkau melampaui segala sesuatu. Selain mencipta, engkau menebus, engkau mengwahyu. Dan yang lain yang kami tidak mengerti, kami percaya. Semua karya yang Tuhan kerjakan tidak mungkin ditampung oleh dunia ini. Sehingga kami dengan iman berkata, berilah kepada kami pengertian yang terbatas untuk menerima yang tidak terbatas melalui iman kepercayaan yang dikaruniakan oleh Tuhan. Dengar doa kami. Kami serahkan semua ini di dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita berdiri. Kita bersama-sama membaca 2 ayat terakhir untuk menyelesaikan pengertian kitab Yohanes. Yohanes 21 ayat 24-25. Semua membaca. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Dan yang telah menuliskan. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Kita tenang sejenak, mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan, dan mengucap syukur kepada Tuhan selama 5 tahun bagaimana Tuhan memberkati kita. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, Putri terima kasih. Amin.
Tuhan.